18 gubernur lawan satu menteri, Menkeu Purbaya didatangi belasan kepala daerah yang tak terima anggaran daerahnya dipangkas. Suasana di kantor Kementerian Keuangan hari itu terasa berbeda. Sebanyak 18 kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia datang bersama-sama menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Mereka membawa keresahan yang sama, yaitu pemangkasan anggaran transfer ke daerah dalam APBN 2026 yang membuat keuangan daerah semakin sempit. Dalam rencana APBN terbaru, pemerintah menetapkan alokasi TKD sebesar 693 triliun rupiah. Meskipun jumlah itu sebenarnya sudah ditambah 43 triliun rupiah dari usulan awal, banyak daerah merasa tambahan tersebut belum cukup menutup kebutuhan dasar mereka. Bagi sejumlah wilayah dengan pendapatan rendah, potongan anggaran berarti tertundanya banyak rencana pembangunan yang selama ini diandalkan masyarakat. Gubernur Maluku Utara, Shirley Laos, menjadi salah satu yang paling vokal menyampaikan keresahan itu. Setelah pemangkasan, anggaran provinsinya turun drastis dari 10 triliun rupiah menjadi 6,7 triliun rupiah. Sebagian besar pemotongan terjadi pada dana bagi hasil yang porsinya mencapai lebih dari separuh total anggaran. Dengan kondisi ini, pemerintah daerah hanya bisa menutupi belanja rutin seperti gaji pegawai dan operasional harian, sedangkan proyek pembangunan jalan dan jembatan terpaksa dikurangi. Tak hanya Maluku Utara, sejumlah provinsi lain juga mengalami hal serupa. Gubernur Jambi yang juga menjabat Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Daerah Indonesia atau APPSI Al Haris menegaskan bahwa banyak daerah kini kesulitan menjalankan program pembangunan karena sebagian besar anggaran tersedot untuk membayar pegawai, termasuk tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bagi daerah yang memiliki pendapatan asli daerah kecil, tekanan fiskal ini semakin terasa berat. Kondisi itu diperparah dengan proses pencairan TKD yang dinilai lambat dan berbelit. Beberapa daerah bahkan sudah menghentikan proyek pembangunan sejak pertengahan tahun karena kas daerah menipis. Para kepala daerah yang hadir berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang kebijakan pemangkasan agar pelayanan publik dan infrastruktur dasar tidak terhenti. Menanggapi protes para kepala daerah, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai langkah mereka sebagai sesuatu yang wajar dalam dinamika hubungan pusat dan daerah. Namun, ia menekankan pentingnya perbaikan manajemen anggaran di daerah. Menurutnya, banyak wilayah yang masih menghadapi persoalan serapan anggaran dan ketidakefisienan belanja. Pemerintah pusat ingin memastikan bahwa dana yang ditransfer benar-benar digunakan untuk kepentingan publik tanpa ada kebocoran. Meski bersikap tegas, Purbaya tidak menutup kemungkinan adanya perubahan kebijakan ke depan. Ia menegaskan bahwa peluang peningkatan alokasi anggaran akan tetap terbuka dengan catatan kondisi pendapatan negara harus membaik terlebih dahulu. Pemerintah akan melihat hasil kinerja ekonomi dan penerimaan pajak pada pertengahan 2026 sebelum mengambil keputusan final. Di satu sisi, negara perlu menjaga kestabilan anggaran nasional. Di sisi lain, daerah membutuhkan dana yang cukup untuk membangun dan melayani masyarakat. Dalam tarik-menarik kepentingan itu, harapan publik tetap sama, agar kebijakan anggaran tidak sekadar soal angka, melainkan tentang keberlanjutan pembangunan di setiap pelosok negeri.